Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, as-shaimin was-shaimat jamaah fardu subuh di Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga Ramadan hari ke-9 kita dalam kondisi sehat walafiat. Selawat berakikat salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong pengikut baginda yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membersamai surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah urutan keempat sesuai dengan susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa sepakat para ulama mengatakan surah ini tergolong kelompok surah Madaniyah. Artinya diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bagaimana kalau di Mekah dulu punya tantangan dalam dakwah, umat Islam jumlahnya masih sedikit, umat Islam masih minoritas, belum ada satu masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin muslim yang dapat menegakkan aturan Islam dengan terperinci. Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah lebih banyak menekankan tentang 3 poin saja. Mengenalkan siapa Allah, menegaskan ada hidup setelah mati, baru yang ketiga ditanamkan nilai-nilai luhur, akhlak yang terpuji. Itulah fungsi dari surah-surah Makkiyah. Berbeda surah Al-Madaniyah ya. Surah An-Nisa ini surah turun di Madinah. Sudah ada masyarakat Islam di Madinah, ada pemimpinnya. Umat Islam jadi mayoritas di sana. Maka pembahasan yang ada dalam surah An-Nisa seperti halnya surah-surah yang ada diturunkan di Madinah itu membahas mengenai hukum dan aturan detail bagaimana kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah orang Islam. Ada aturan tentang keluarga. Kita akan temukan nanti di surah An-Nisa ada permasalahan waris. Kalau meninggal seorang, bagaimana cara bagi hartanya? Siapa saja ahli warisnya? Kalau bercerai, bagaimana? Kalau menikah, bagaimana aturannya? Termasuk diceritakan pula problematika sosial. Ada anak yatim, ada wanita menjanda. Bagaimana solusi atas masalah-masalah itu? Ini dibahas dalam surah-surah Madaniyah. Termasuk tantangan di surah Madaniyah. Di Madinah ada persentuhan dan persinggungan antara umat Islam dengan ahlu kitab. Ada orang Yahudi di situ, ada orang Nasrani di situ. Bagaimana aturan interaksi antara seorang Muslim dengan mereka yang berbeda agama dengannya? Ada aturan banyak. Mana batasan yang boleh, mana batasan tak boleh. Ya, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Termasuk
dalam pembahasan surah An-Nisa kita akan temukan nanti ada aturan-aturan bagaimana kita menyikapi golongan munafik yang muncul di tengah masyarakat. Jadi cukup kompleks tentunya. Surah An-Nisa bagian di antara surah Al-Quran yang paling panjang. Tentunya yang terpanjang Al-Baqarah. Walaupun surah ini 176 ayat. Ali Imran yang lalu 200 ayat. Tapi kalau ditengok lebih panjang lagi An-Nisa, karena ayatnya walaupun jumlahnya lebih sedikit tapi relatif lebih panjang-panjang dibanding ayat-ayat yang ada di surah Ali Imran. Jemaah rahimakumullah, apa keutamaan surah An-Nisa ini? Surah An-Nisa secara khusus mendapatkan perhatian dari Rasulullah ketika Nabi berkata, ta'allamu ya surat Al-Baqarah wa 'allimu nisa'akum wa auladakum surat An-Nisa wa Nur. Kalian belajarlah surah Al-Baqarah, kata Rasul. Karena surah Al-Baqarah di dalamnya itu banyak sekali hukum-hukum yang perlu dipahami oleh kaum pria. Tapi Nabi berkata, ajarkan untuk istri dan anak-anakmu surah An-Nisa dan surah An-Nur. Kenapa? Secara khusus kaum wanita perlu tahu surah An-Nisa ini. Bukan hanya karena namanya An-Nisa artinya wanita, tapi hukum-hukum yang terdapat dalam surah An-Nisa ini betul-betul harus dipahami oleh kaum wanita. Agar apa? Agar kaum wanita tidak menjadi korban propaganda orang-orang yang ingin menjauhkan kaum wanita dari ajaran Islam. Selama ini selalu dituduhkan kepada Islam, dituduhkan kepada Al-Quran bahwasanya Islam tidak adil kepada perempuan, Islam mendiskreditkan perempuan, Islam menganaktirikan perempuan, dan berbagai propaganda serta tuduhan-tuduhan yang keji yang dialamatkan kepada Al-Quran dan kepada Islam. Padahal hakikatnya Bapak Ibu tak seperti itu. Justru turunnya Al-Quran mengangkat derajat kaum wanita, membela hak-hak kaum wanita. Kita coba bandingkan bagaimana kondisi wanita di dunia sebelum turun Al-Quran, bandingkan setelah Al-Quran turun dan memberikan tuntunan aturan hukum yang wajib dijalankan oleh semua pihak. Dulu pertama, bagaimana wanita di Jazirah Arab? Wanita di Jazirah Arab sangat bisa dikatakan tidak punya kedudukan yang berarti. Bahkan disebutkan beberapa kebiasaan jahiliyah di surah An-Nisa ini. Di antaranya apa? Kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya nggak dapat warisan. Justru istri dijadikan bagian dari warisan. Bayangkan, gitulah kondisi wanita sebelum Quran turun. Bukannya istri dapat warisan, istri dijadikan warisan. Biasa di tengah masyarakat Arab jahiliyah itu anak tertua mewarisi istri muda ayahnya. Jadi ibu tirinya itu menjadi bagian haknya. Dan anak tertua punya hak, apakah dia mau menikahi mak tirinya atau dia boleh memberikannya kepada orang lain. Karena dianggap barang. Na'udzubillah. Belum lagi anak-anak perempuan tak dapat hak waris. Belum lagi di zaman itu tersebar satu kebiasaan yang sangat keji. Apa itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kebiasaan
seorang ayah kalau istrinya melahirkan anak, ditengok oleh si suami yang lahir anak perempuan, kalau dia tidak mau terima anak perempuan itu, dia gali kuburan, dia tanamkan anak perempuannya hidup-hidup dengan alasan ini bisa berpotensi membuat malu keluarga. Sehingga bisa kita lihat dan bayangkan bagaimana ketidakadilan yang diterima oleh kaum wanita ketika itu baru di Jazirah Arab. Apakah kondisinya lebih baik di tempat lain? Tidak. Kalau kita lihat bagaimana di tengah masyarakat Romawi, di tengah masyarakat Persia, begitu juga. Bahkan hal ini diperburuk dalam kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang ditulis, yang sudah mengalami pergeseran dan distorsi. Apa yang disebutkan? Diponislah Hawa yang merayu Adam makan buah terlarang, sehingga kemudian Adam diusir dari surga. Sehingga dikatakan wanita itu jelmaan iblis dengan tubuh manusia. Begitulah cara pandang masyarakat terhadap kaum wanita. Para hadirin, lebih gawat lagi kita lihat di masyarakat Hindu, bagaimana mereka memperlakukan wanita. Di tengah masyarakat Hindu sampai dengan awal abad ke-20 itu tolok ukur seorang istri setia atau tidak dilihat. Kalau suaminya sudah meninggal, bersedia nggak dia dibakar bersama suaminya? Bayangkan, ini orang masih hidup, suaminya sudah meninggal, harus dibakar bersama suaminya. Begitulah aturannya, kata. Para hadirin rahimahumullah, justru di tengah kondisi yang demikian, Islam mendobrak semuanya. Diangkat derajat wanita. Bahkan dianggap wanita ini adalah setengah dari masyarakat. Masyarakat itu kalau nggak pria, ya wanita. Kalau wanita tak berdaya, apa yang terjadi? Masyarakat pun juga akan tidak berdaya. Maka diangkat kedudukannya. Tapi tentunya aturan-aturan Allah ini Maha tahu tentang apa batasan-batasan dalam interaksi wanita. Nah, dinamakan surah An-Nisa dengan An-Nisa bukan karena di dalamnya hanya cerita tentang perempuan, tidak. Tapi tema utama dari surah An-Nisa apa? Pembelaan terhadap kaum yang lemah dan termarginalkan. Itulah temanya. Maka dipilih namanya surah An-Nisa. Kenapa? Karena wanita simbol dari kelemahan, simbol dari ketertindasan. Dibuatlah surah An-Nisa supaya kita sadar. Oh, makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kau menindas wanita, siapa wanita? Wanita itu ibumu, atau kakak, atau adikmu, atau istrimu. Itulah wanita. Atau dia adalah putri atau anak perempuanmu. Apakah rela seseorang menyakiti ibunya, menyakiti istrinya, menyakiti kakak atau adik perempuannya, menyakiti anak perempuannya? Maka dibuatlah aturan main supaya kemudian posisi wanita betul-betul dinaikkan, diberdayakan, dikuatkan, dan tidak ada lagi penganiayaan terhadap kaum wanita. Jemaah rahimakumullah, awal surah ini cukup menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, Allah menyeru kita semua, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu.
Siapa jiwa yang satu itu? Adam alaihissalam. Karena Hawa pun diciptakan dari Adam. Sepakat. Manusia pertama Adam. Tapi ketika Adam diciptakan di surga dengan segala fasilitasnya, Adam pun merasa kesepian. Bayangkan, orang tinggal di surga tapi sendirian, gak ada yang sejenis dengannya. Yang ada malaikat, yang ada dari makhluk-makhluk yang lain. Adam merasa kesepian. Wa khalaqa minha zawjaha. Maka Allah ciptakan, dalam hadis dikatakan, bagaimana wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dari pria. Nah, diciptakanlah Hawa. Nah, penjelasan wanita diciptakan dari tulang rusuk kiri pria, ini maksudnya apa? Ada yang mengartikan dengan arti yang sebenarnya, tapi ada yang mengartikan ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan maksudnya apa? Tak ada tulang rusuk yang lurus. Semua tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita mau paksa supaya tulang rusuk itu lurus, apa yang terjadi? Bisa patah tulang rusuk ini. Maka begitulah Nabi Muhammad berkata, pria diciptakan dengan sifat, wanita diciptakan dengan sifat yang berbeda. Mungkin seorang suami nengok ada sifat yang tak dia terima dari istrinya. Dia paksa supaya istrinya seperti maunya dia. Ini sama seperti orang yang memaksa tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan. Apa yang terjadi? Patah. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sabar-sabar kalian dengan pasangan kalian. Mungkin ada sifatnya yang kalian suka, tapi ada juga sifat-sifatnya yang lain yang kalian tidak suka. Tapi begitulah, bagaimana sifat laki-laki yang berbeda dengan wanita, itu pula yang menjadikan keduanya saling condong dan membutuhkan satu dengan yang lain. Laki-laki butuh perempuan, mengisi kekosongan yang ada pada dirinya. Wanita pun membutuhkan laki-laki. Ya, makanya sekarang teori-teori yang datangnya dari barat ingin mengatakan sama gender semua. Sama, seakan-akan laki-laki itu seperti perempuan, perempuan itu seperti laki-laki. Ini tentunya menyelisihi pemahaman kita. Dalam teks agama digambarkan, bukan berarti laki-laki harus sama seperti perempuan, perempuan harus sama seperti laki-laki, tapi keduanya saling melengkapi. Makanya, ya, tidak ada laki-laki dia sempurna karena ada wanita di sampingnya. Tidak ada wanita dia sempurna karena ada suami di sampingnya. Kenapa? Karena masing-masing punya sifat yang saling melengkapi. Makanya jamaah rahimakumullah, teori-teori gender yang sekarang menuntut disamakan laki-laki dengan perempuan, ini selain tidak sejalan dengan logika, ini juga tidak memperhatikan perbedaan pada karakteristik ciptaan Allah pada laki-laki dan perempuan. Kalau ada orang mengkritik, misalnya ada bus, ada truk. Kalau kita minta sama seseorang, coba kau kritik bus ini. Kalau dia katakan, bus ini tak bagus, terlalu banyak bangku penumpang, kurang tempat untuk ngangkut barang. Di sisi yang lain, truk ini dikritik juga, truk ini nggak bagus, terlalu banyak dek untuk ngangkut barang, sedikit kursi penumpang. Kita akan katakan, ini kritik Anda salah alamat. Kenapa? Bus memang diciptakan untuk ngangkut orang, bukan untuk ngangkut barang. Sehingga dibuatlah kursinya banyak penumpang. Sebaliknya, truk diciptakan untuk ngangkut barang, bukan untuk ngangkut orang. Sehingga sifat dan desainnya pun begitu. Begitulah
Kalau kita paksa laki-laki harus seperti perempuan, nggak bisa. Nggak bisa. Sifat laki-laki tak bisa mengandung, kita bisa menyusui. Walaupun zaman sekarang dunia yang makin gila, ada pula lah operasi transgender. Sampai kapanpun kedokteran tidak akan mampu membuat laki-laki bisa punya rahim. Mungkin alat itu dioperasi diganti bentuknya, tapi apa fungsi ya dalam organ dalam ini ada nggak rahim pada laki-laki, ada nggak ya hormon-hormon yang berbeda ini juga tidak bisa kita pungkiri. Nah disinilah Allah katakan bertakwalah kepada Allah, jaga hubungan suami dan istri, jaga hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat kedua mulai Allah menyinggung mana kelompok-kelompok yang sering sekali teraniaya di tengah masyarakat. Disebutkan pertama siapa? Kelompok anak yatim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikan anak yatim harta mereka. Siapa anak yatim? Anak yang belum balik, yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Mau meninggal ayahnya, meninggal emaknya, atau meninggal keduanya, dan dia belum usia balik. Kalau sudah balik, nggak yatim lagi namanya. Kata Rasulullah bersabda, la yutma ba'dah tilam. Tidak lagi dianggap yatim kalau seseorang itu sudah balik. Nah, kenapa disinggung tentang hak anak yatim? Di zaman jahiliyah dulu, kalau anak yatim orang tuanya kebetulan kaya, namanya anak yatim kan, dia tidak mampu mengelola harta warisan sendiri. Jadi harta itu dikelola oleh walinya. Apa yang sering terjadi? Walinya ini malah makan harta anak yatim. Dan disebutkan di ayat tadi, wala tatabaddalul khabith bit thayyib. Jangan kau tukar yang bagus dengan yang buruk. Yang sering kali terjadi apa? Walinya anak yatim menggunakan harta warisan anak yatim untuk modal usaha. Ketika usahanya bangkrut, dia bilang itu uang anak yatim tuh. Tapi ketika usahanya berhasil dan berkembang, dia bilang itu uangku, itu uang anak yatim ini. Jadi ketika usaha itu ada spekulasi untung rugi. Kalau rugi, dia bilang itu harta anak yatim. Kalau untung, dia bilang itu modal saya, dibalikannya lebih anak yatim. Sehingga anak yatim sering sekali dieksploitasi hartanya. Diingatkan di ayat ini. Setelah cerita tentang anak yatim, pindah lagi ayat bercerita tentang anak perempuan yatim. Anak perempuan yatim. Tadi pertama cerita tentang yatim secara umum. Pindah kepada anak perempuan yatim lagi. Ini adalah selemah-lemahnya posisi. Sebagai yatim dia lemah. Ditambah lagi sebagai anak perempuan. Apa yang terjadi? Praktek di tengah masyarakat Arab dulu, kalau ada anak yatim perempuan, cantik pula wajahnya, walinya menikahi anak perempuan yatim itu dengan tujuan menguasai hartanya. Dengan tujuan menguasai hartanya. Makanya Allah marah. Allah katakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tak bisa berbuat adil kepada anak yatim, silahkan kalian nikahi wanita yang bukan anak yatim. Jangan sampai kalian aniaya anak itu. Dengan cara apa? Nikahi 2, 3, 4. Ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya poligami. Nah ayat ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita pahami Islam itu yang ciptakan poligami. Salah betul.
Karena sebelum Islam datang, poligami sudah ada. Kaisar-kaisar di Cina, ya, itu dalam sejarah selirnya sampai berapa ratus. Ya, Raja Romawi, Raja Persia, istrinya berapa? Raja di India banyak, ada istri, ada permaisuri, ada selir. Nah, justru turunnya ayat ini sekali lagi membela wanita. Kenapa? Karena dulu orang mau berpoligami gak ada aturan, mau istrinya 100 pun boleh. Tapi Islam membuat batasan. Apa itu? Kalau kau mau berpoligami maksimal cuma boleh 4. Kenapa? Allah yang ciptakan manusia, Allah juga yang maha tahu batasan kemampuan manusia. Kalau sekiranya lebih dari itu, berarti ada yang nganggur nanti. Ya, ada yang tidak mendapatkan haknya. Nah, bukan hanya itu, disyaratkan juga kalau kau mau poligami, syaratnya apa? Fa in lam ta'dilu, kalau kau nggak bisa adil ketika berpoligami, fawahidah, cukup 1. Nah, ayat ini dibahas oleh para ulama. Hukum dasar perkawinan itu apa? Apakah hukum dasarnya monogami atau hukum dasarnya poligami? Ada sebagian ulama kalau cuma baca ayat ini, dia bilang, ini disuruh nikah 2, 3, 4. Justru kalau takut nggak adil baru 1. Seakan-akan monogami itu bukan dasar, tapi poligami dasar. Tapi mayoritas ulama Islam memperhatikan banyak ayat, memperhatikan hadis-hadis Rasulullah. Dasar perkawinan adalah monogami, bukan poligami. Makanya diistilahkan monogami terbuka. Dasarnya monogami. Tapi kalau ada kebutuhan menikah lebih dari 1, silakan dengan batasan 4. Apa buktinya? Diciptakan Adam alaihissalam pertama kali, istrinya berapa? 1. Bahkan kalau kita mau jujur, orang-orang yang mengatakan, poligami ini kan sunnah. Oke, berapa lama Rasulullah bermonogami? Berapa lama Rasulullah berpoligami? Lebih panjang usia Nabi bermonogami dibandingkan usia Nabi berpoligami. Nabi Muhammad hidup dalam rumah tangga monogami 25 tahun. 25 tahun. Rasulullah hidup dalam rumah tangga poligami 10 tahun. Jadi sangat tidak betul kalau kita katakan seakan-akan yang sunnah itu cuma poligami. Monogami pun sunnah. Bahkan dalam hidup Nabi, Nabi pernah bermonogami 25 tahun. Nabi pernah menduda, tak punya istri beberapa bulan. Nabi pernah berpoligami 10 tahun kurang lebih. Jadi ini harus diterima. Jangan cuma mencomot satu ayat untuk kemudian dipahami dengan pemahaman tertentu. Nah, bagaimana kita menilai syarat keadilan dalam berpoligami? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan adil yang diminta oleh Allah adalah adil dalam hal material, material. Tapi nggak dituntut kita adil dalam hal perasaan dan cinta. Karena perasaan dan cinta itu di luar kuasa manusia. Kalau ada orang bilang, aku bisa bagi cinta ini sama rata dengan semua istri, itu omong kosong itu. Nggak mungkin, karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nisa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fatamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah kau terlalu condong kepada salah satu istri, mengabaikan yang lain sehingga engkau gantung kedudukannya. Ada istrinya 2, asik di rumah istri muda aja, istri yang tua tak pernah didatanginya. Nah, itulah apa? Makanya Rasulullah Muhammad SAW
Ketika Nabi berpoligami, bahkan istrinya sampai 11 wanita di waktu bersamaan. Ini hukum khusus untuk Nabi, tak berlaku bagi umatnya. Rasulullah setiap kali membagi malam dengan jumlah yang sama dan rata, apa kata Nabi? Nabi berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagian seadil mungkin yang bisa kubuat. Jangan kau hukum aku pada hal-hal yang tak mampu aku buat. Di mana? Dalam hal cinta. Semua orang tahu cinta Rasulullah kepada Aisyah lebih dari yang lain. Sampai Nabi memperumpamakan Aisyah itu di antara makanan-makanan yang ada sebagai makanan yang paling dicintai Rasulullah. Nah, ini gambaran bahwasanya adil dalam konteks cinta itu tak mungkin di luar kuasa manusia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat berpindah lagi, cerita tentang pentingnya berbuat adil kepada wanita dalam bentuk apa? Memberikan mahar kepadanya. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikan pada istri-istrimu maharnya sebagai pemberian yang tulus. Jadi dalam pandangan Islam, mahar itu apa? Kalau ada orang menganggap mahar itu harga wanita, salah. Mahar itu bukan harga wanita. Tapi mahar kedudukannya dalam Islam bukti kesungguhan suami ingin mempersunting istri. Itu kan maknanya. Makanya Rasulullah berkata, wanita yang paling berkah adalah yang maharnya paling ringan. Jadi jangan pula nanti antar sama wanita tanya-tanyaan, dulu berapa maharmu? Oh, berarti mahalan aku gitu ya. Tidak, ini bukan untuk standar mengukur seorang wanita. Apakah karena sukunya, karena pendidikannya, karena paras cantiknya, sehingga satu mahal, satu rendah? Ini bukan. Justru Nabi memuji wanita yang maharnya tidak mempersulit seorang pria. Karena banyak dari keluarga-keluarga ketika ingin menolak seorang laki-laki yang ingin menyunting seorang wanita, dipersulit lewat dimahalkannya harga mahar. Nampak ada seorang anak muda datang mau melamar, ya, apa yang kau punya katanya. Oh, begitu tahu agak miskin sedikit nih, oh maharnya mahal nih, berapa kilo emas. Nah, begitu dengar dia berapa mahar itu, mundur teratur. Tapi ketika seorang wali melihat ini anak muda yang taat agama, berakhlak, jujur, integritas, kalaupun dia belum punya harta, jangan sampai mahar yang ditetapkan itu mempersulit dia untuk dalam hal ini membina satu mahligai rumah tangga. Jamaah rahimahullah. Setelah banyak bercerita tentang wanita dan anak yatim, ceritalah pindah pembahasan surah mengenai apa? Mengenai tata cara pembagian warisan. Ilmu yang membahas tentang pembagian warisan ini dinamakan ilmu faraid, ilmu bagian. Dan Nabi Muhammad SAW secara khusus menyuruh kita untuk belajar tentang al-faraid ini. Ta'allamu al-faraidah wa'allimuha an-nas fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza min ummati. Pelajarilah ilmu faraid. Ajarkan kepada orang-orang. Sesungguhnya ilmu faraid itu setengah ilmu. Dan ilmu ini akan dilupakan orang, kata Rasul. Dan ilmu pertama dari ilmu-ilmu Islam yang akan punah dari muka bumi adalah ilmu tentang tata cara membagi waris. Secara khusus Nabi berkata, ini ilmu pertama yang akan hilang. Kenapa? Karena umat Islam sendiri yang seharusnya mengamalkan ilmu ini, kebanyakan orang tak mau mengamalkannya. Udahlah,
kalian bagi sama rata aja semua. Ini wasiat ayah, ini wasiat ma. Gak dipakai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah, kenapa bagi warisan kok harus Allah yang bagi? Filosofinya apa Bapak Ibu? Semua harta yang kita punya ini sebenarnya bukan punya kita. Ini titipan Allah untuk kita. Ketika kita meninggal, maka yang berhak membagi bukan kita, tapi pemilihan harta. Siapa? Allah. Maka kalau ada orang nakal-nakali membagi supaya tak mengamalkan ilmu faraid, apa kata Allah? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Orang tua kalian, anak kalian, setelah kalian meninggal, kalian tak tahu mana di antara mereka yang lebih banyak membawa kebaikan untuk kalian. Waktu masih hidup, baik-baik dia supaya dapat warisan banyak. Rupanya setelah dibagi udah, belum tentu yang kita kasih warisan banyak itu pula yang doakan kita. Allah katakan, nggak ada. Kalian nggak tahu siapa di antara ahli waris itu yang paling peduli dengan kalian nanti. Makanya dikatakan sebaik-baiknya cara membagi, serahkan sama Allah. Bagi sesuai dengan aturan Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang digambarkan di surah An-Nisa ini. Para hadirin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, salah satu tanggung jawab besar orang tua kepada anak apa? Kita mendidik anak agar ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita tidak tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah. Ada ayat bunyinya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah orang tua khawatir kalau mereka meninggalkan dunia, mereka tinggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah agamanya. Gak kita ajari ilmu fardu ain, gak tahu sholat, gak tahu ngaji, gak tahu wudu, gak tahu puasa. Ini tanggung jawab orang tua. Kemudian apa? Lemah ilmunya. Selain lemah iman, lemah ilmu. Kemudian yang ketiga, lemah finansialnya. Makanya Bapak Ibu, kalau harta warisan yang akan kita tinggalkan itu jumlahnya nggak terlalu banyak, jangan pula lagi banyak kali kasih wasiat. Udah duit ditinggalkan tak seberapa, banyak pula wasiatnya. Kasih si bulan ini, kasih si bulan ini. Nah, fokuskan pada. Dulu ada sahabat Rasulullah, namanya sahabat Rasulullah sedang sakit. Dia kira udah mau dekat meninggal lagi. Ketika Nabi berkunjung ke rumahnya, dia tanya, Nabi, bolehkah aku sedekahkan semua hartaku? Karena dia pikir kalau dekat meninggal, dia nanya, bolehkah aku sedekahkan semua hartaku? Nabi berkata, jangan. Kalau setengah, jangan, kata Nabi. Kalau sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Kau tinggalkan keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka minta-minta kepada orang. Ini juga perlu diperhatikan. Lemah iman, lemah ilmu, lemah pula dari sisi harta dan finansial. Ini tidak kita harapkan. Jadi ini diajarkan pula dalam surah An-Nisa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian banyak sekali di surah ini cerita mengenai aturan-aturan dalam rumah tangga. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Disebutkan di surah Nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami pemimpin dalam rumah tangga. Tapi jangan salah, kepemimpinan ini bukan sekedar kemuliaan, tapi tanggung jawab. Kenapa laki-laki jadi pemimpin dalam rumah tangga? Karena dua sebab, kata Allah. Pertama, bima anfaqu min amwalihim, karena suamilah yang dapat tugas menafkahi istri. Makanya begitu suami
istri, baik nafkah material maupun nafkah batin, yang terjadi apa? Tergugat kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, suami harus mampu menjadi pengayom, pelindung, karena Allah berikan kekuatan fisik lebih kuat pada suami dibandingkan pada istri. Makanya kalau suami udah sakit-sakitan, tak mampu bahkan melindungi keluarganya, apa yang terjadi? Tergugat kepemimpinan dia dalam rumah tangga. Di surah An-Nisa juga diceritakan tentang kalau muncul konflik dalam rumah tangga, gimana diselesaikan. Jangan begitu konflik langsung ke pengadilan. Tidak, bukan begitu menyelesaikan konflik. Pertama apa? Wallati takhafuna nusyuzahunna, istri-istri yang suaminya menilai ini ada potensi nusyuz. Apa itu nusyuz? Durhakanya istri terhadap suami, karena dia tak mau patuh pada aturan suami. Apa caranya? Jangan langsung ditalak. Fa'iduhun, nasihati. Nasihati, ngomong sekali, ngomong 2 kali, ngomong 3 kali. Udah berapa kali juga masih membangkang, masuk tahapan kedua. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Bagaimana cara suami protes? Dengan pisah ranjang. Pisah ranjang tidak sama dengan pisah atap. Ini harus dicatat. Pisah ranjang artinya apa? Tidak tidur bersama, tapi masih dalam satu rumah. Bapak Ibu, kalau ada problem dalam rumah tangga, begitu muncul problem, langsung salah satu pihak bawa koper keluar rumah. Problem kecil berubah jadi problem besar. Tapi selama walaupun berkonflik masih dalam satu atap, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Kalau pisah ranjang tak bisa juga, maka opsi ketiga, wadribuhun, dibolehkan dalam Islam suami opsional memukul. Memukul yang kayak mana ini? Jangan pula mukul pakai kayu roti, masuk langsung IGD ini, ya. Tapi dicontohkan oleh Nabi. Gimana mukulnya? Bapak Ibu tahu kayu siwak untuk gosok gigi? Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, gimana kami pukul? Nabi berkata, pukul pakai kayu siwak. Kira-kira sakit nggak kalau pakai kayu siwak? Sampai masuk rumah sakit nggak kalau pakai kayu siwak pukulnya? Kemudian Nabi berkata, jangan pukul di bagian wajah, jangan pukul di bagian perut, jangan pukul di bagian vital. Pukul sekedar. Ini isyarat dan kode, sabarku untukmu udah habis. Kalau pada tahapan ini kau tak berubah, urusan selanjutnya di pengadilan. Nah, begitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Jadi menarik, kita dalam waktu yang terbatas mungkin tidak akan dapat ya secara utuh membahas ayat per ayat yang ada dalam surah An-Nisa ini. Namun sebagai penutup, saya ingin gambarkan di surah An-Nisa Allah menyinggung satu ayat penting, cerita tentang taubat. Dan betapa kita membutuhkan taubat khususnya di bulan Ramadan seperti saat ini. Apa kata Allah? Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Taubat itu hanya pantas dilakukan oleh siapa? Orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian cepat-cepat dia bertobat. Tobat itulah yang diterima Allah. Jadi beda Bapak Ibu, orang buat salah karena nggak ngerti, nggak tahu, dengan orang ngerjakan salah padahal dia tahu. Yang biasa bertobat siapa?
Orang mengerjakan sesuatu karena nggak tahu. Setelah dia kerjakan, baru sadar, oh nggak boleh ya dalam Islam begini. Iya, inilah orang yang kemudian segera bertobat. Tapi ada juga orang bertobatnya di mana? Dia tahu korupsi itu haram. Dia tahu korupsi itu, dia bilang, alah masih muda gak apa-apanya, nanti dia mau pensiun aku tobat. Jadi dari awal langsung dia buat perencanaan tobatnya nanti aja lah dekat-dekat. Padahal siapa yang tahu nyawa? Siapa yang tahu umur? Ya. Nah, begitu juga Allah katakan tidak akan diterima taubat orang yang ketika sakaratul maut datang baru dia bilang aku tobatlah sekarang. Bapak Ibu, selalu saya ulang-ulang, tidak ada pilihan bagi kita semua kecuali bertobat. Bahkan saya berani mengatakan semua orang pasti bertobat. Semua orang pasti bertobat. Tapi problemnya, apakah taubat kita di waktu yang pas atau di waktu terlambat? Siapa potret manusia paling bejat? Fir'aun. Gak ada manusia lebih bejat dari Fir'aun. Dalam Quran diabadikan kisah Fir'aun pun bertobat. Kapan Fir'aun bertobat? Sebelum tenggelam. Bertobat. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Tapi apa kata Allah? Sekarang kau bertobat, kata Allah. Al-an waqad asaita. Artinya apa? Dikatakan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharghir. Ada dua batas taubat kita masih diterima. Batasan pertama, kita bertobat sebelum datang sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut bertobat, gak ada guna tobat, gak akan diterima. Yang kedua, kita bertobat sebelum muncul tanda kiamat besar pertama. Apa tanda kiamat besar pertama? Ketika kita bangun pagi, kita tengok, matahari udah terbit dari sebelah barat. Ya, setelah itu bertobat, gak akan diterima. Tapi selama belum masuk dua waktu ini, insya Allah, kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan terima taubat kita. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, hanya sekitaran sekian persen saja dari surah An-Nisa yang bisa kita kupas. Namun gambarannya secara umum, bagaimana aturan bermasyarakat telah disampaikan dengan begitu apik dalam surah An-Nisa yang tadi sudah kita jelaskan secara global. Sebelum saya tutup, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan. Ya. Pada dasarnya manusia makhluk yang selalu berbuat salah dan khilaf. Tapi ada dosa-dosa kecil. Dosa itu mampu untuk dihapus cukup dengan istighfar dan memperbanyak berbuat baik. Kalau cerita tobat, maka ini konteksnya sudah melakukan satu perbuatan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa dihapus dengan cuma istighfar, tak bisa dihapus dengan memperbanyak sholat, puasa, tak bisa. Tapi harus dengan tobat. Nah, kalau ditanya berapa kali tobat yang boleh, sebenarnya nggak ada batasan. Tapi kalau orang udah bertobat, habis itu ngulang lagi, dia buat dosa besar, ini bukan tobat nasuha. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Tobat yang sebenar-benar. Dulu dia bertobat, kenapa? Mungkin dia pernah
minum minuman keras, itu dosa besar. Mungkin di masa muda pernah melakukan hubungan di luar nikah, itu dosa besar. Bertobat. Mungkin dia jatuh pada dosa besar lain, tapi jangan mengulangi dosa besar yang pernah bertobat. Udah pernah berzina, bertobat, tapi jatuh lagi berzina lagi. Ini namanya tobatnya main-main. Tobatnya main-main. Nah, kalau tobat main-main, apa yang terjadi? Dampak tobat nggak kita rasakan. Apa dampak tobat yang paling utama? At-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari satu dosa besar seperti orang yang tak pernah melakukan dosa besar itu. Artinya dosa itu dihapus oleh Allah. Tapi kalau ulang lagi, ya nggak berlaku lah penghapusan. Nggak berlaku penghapusan. Ya, jadi tobat untuk menghapus dosa besar, istighfar untuk menghapus dosa kecil. Ini tanggapan saya. Baik. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Ya. Ya. Pertama yang harus kita pahami, salah satu azas dalam kewarisan ada namanya azas ijbari. Apa arti ijbari? Ijbari itu compulsory, harus, azas keharusan. Jadi suami meninggal harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Istri masih hidup, iya, tapi harus bilang mana hartanya suami, mana hartanya istri. Maka apakah dia pakai harta bersama sehingga peninggalan itu dibagi dua, ini bagian istri, ini bagian warisan. Nah, kalau anak-anak masih kecil, ya, kewajiban ahli waris mengclearkan semua harta warisan, walaupun belum dijual, tapi sudah jelas hak anak sekian persen, hak istri sekian persen. Eksekusinya boleh belakangan, tapi dia tahu misalnya asetnya ada rumah, ada sawah, ada tanah, ada kebun. Di tiap aset itu berapa hak anak laki-laki, berapa hak anak perempuan, berapa hak istri, berapa hak orang tua kalau masih hidup, berapa hak ahli waris. Nanti kalau memang udah mendesak mau dijual, ya sudah ada yang jelas keterangannya. Yang menjadi masalah di masyarakat apa? Ditunda. Bahkan menyinggung masalah itu pun orang terkesan, ya, ibuku masih hidup, udah kau cerita tentang warisan mereka. Padahal apa ada jaminan maknya meninggal duluan sebelum anaknya? Gak ada jaminan. Mungkin anak meninggal duluan sebelum maknya. Inilah asal muasal munculnya problem. Ketika satu peristiwa kematian tidak ditentukan berapa bagian ahli warisnya, menyusul salah satu ahli waris meninggal dan harta pertama belum dibagi, ini pasti akan membuat konflik. Saya dosen juga di magister kenotariatan khusus. Ada beberapa kasus di pengadilan agama konflik tentang pembagian waris. Ini ada yang kejadian di Aceh. Saya pembimbing tesis itu. Sampai yang terjadi apa? Ini baru diperebutkan harta warisan generasi ketiga. Udah lama kali, karena aku dibagi. Udah biar aja sama-sama. Gak jelas pembagiannya berapa. Apa yang terjadi? Waktu tsunami, aset warisan itu yang semua jadi laut sekarang. Jadi laut sekarang. Artinya udah bersengketa puluhan ratusan juta, habis duit di pengadilan. Terakhir udah macam azab Allah aja yang turun. Yang dipersengketakan itu udah jadi laut. Tanahnya pun tak bisa dibagi. Nah, jadi menghindari, walaupun si ibu masih hidup, yang paling kejelasan saja berapa bagian si bulan. Pembagiannya nanti duitnya, mungkin belum ada duitnya. Baru ada kapan?
kapan setiap aset dijual, baru tahu. Tapi tiap aset itu udah jelas. Bagian istri di aset ini sekian, bagian anak perempuan sekian masing-masing, bagian anak laki-laki sekian. Enak. Tapi kalau dibiarkan, nah ini yang menjadi asal muasal munculnya konflik kemudian. Ya. Baik. Kalau sekiranya dalam pembagian warisan seseorang ingin membagi tak sesuai dengan aturan faraid, maka aturan yang dilakukan harus apa? Bagi dulu secara faraid, bagi kasih setiap orang bagianmu, baru kemudian disampaikan, ini orang tua kita ada kasih wasiat. Wasiatnya apa? Dia berharap semua orang dapat bagian sama aja. Di momen itu, kalau yang dapat lebih, dia mau balikkan, berarti dia setuju. Tapi jangan dari awal di ultimatum langsung. Ini harus bagi sama rata, ini wasiat. Hukum menerapkan wasiat dalam Islam sesuai dengan isi wasiat. Kalau isi wasiat wajib, hukumnya wajib. Kalau isi wasiat sunnah, hukumnya sunnah. Kalau isi wasiatnya haram, nggak boleh dikerjakan. Kecuali dengan keriduan. Jadi kalau mau dibagi rata, kasih dulu. Kalau dibagi, hakmu sekian. Kalau mau bagi sama rata, berkurang bagianmu sekian. Kau rela nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku rela. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal langsung dibilang, ini harus bagi rata semua. Bahkan nggak tahu dia haknya berapa sebenarnya. Gimana bisa kita ketahui keriduan seseorang kalau dia pun tak tahu berapa bagian dia? Ini yang perlu untuk kita perhatikan, khususnya banyak berkaitan dengan masalah kewarisan ini. Ya, baik Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, untuk keberkahan majelis ilmu kita, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.